Salam damai sejahtera. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Memiliki Iman melalui program ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran Sekolah Sabat akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk menolong kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1, iman artinya keyakinan terhadap Tuhan ketika kita tidak melihat segala sesuatunya dengan jelas atau secara lengkap. Iman bukan sekedar perasaan atau kekuatan manusia. Iman adalah karunia Tuhan yang kita akan peroleh dan akan bertumbuh berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana iman bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana iman itu bertumbuh, dan bagaimana iman diuji dalam kehidupan nyata yang kita alami. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, tema, tantangan iman, contoh, inti pelajaran, dan kemudian fokus kita. Di pelajaran hari Minggu temanya adalah iman dan kebutuhan akan tanda. Tantangan iman yang dihadapi. Pertama, setiap generasi menginginkan tanda, termasuk juga pada masa kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, selalu ada ruang untuk keraguan. Siapa contohnya? Contohnya adalah orang-orang Farisi yang senantiasa ragu sehingga mereka meminta tanda. Inti pelajaran pada hari Minggu. Kurangnya iman bukan selalu karena kurang bukti, akan tetapi karena hati yang memang belum sungguh percaya. Maka kita perlu mengalami pembaruan rohani. Lalu apa fokus kita? Pertama, kita harus fokus pada bukti kesetiaan Tuhan, baik yang kita baca dalam Alkitab, ataupun yang kita alami dalam pengalaman hidup. Yang kedua, kita harus fokus pada apa yang meneguhkan iman, bukan yang menumbuhkan keraguan. Itu untuk ringkasan pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Pada pelajaran hari Senin, temanya adalah Yesus melihat kedalaman iman. Tantangan iman. Pertama, mengikut Yesus tidak serta-merta berarti iman kita kuat. Kemudian yang kedua, musuh berusaha membuat kita ragu akan campur tangan Tuhan. Contohnya adalah para murid ketika mereka menghadapi badai. Apa inti pelajarannya? Penting untuk memiliki tanaman iman dan kasih, agar iman itu bertumbuh, karena memang iman yang akan membuat kita berjalan sekalipun kita pernah mengalami keraguan. Lalu apa fokus kita? Pertama, kita harus menyerahkan diri pada hal-hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kita harus fokus belajar dan bekerja dalam pola pemikiran Tuhan yang besar dan yang tak terbatas. Sehingga ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keraguan kita. Itu untuk ringkasan pelajaran di hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Tema pada pelajaran hari Selasa adalah iman bukan perasaan. Tantangan iman yang dihadapi. Mengandalkan perasaan untuk mengukur iman. Karena seringkali perasaan akan mengelabui bagaimana keadaan iman kita yang sesungguhnya. Contohnya saja, seorang ayah dari anak yang kerasukan dalam Markus pasal 9 ayat 24. Dia berkata bahwa jika Yesus mampu. Lalu apa inti pelajarannya? Iman adalah keputusan untuk percaya kepada Tuhan, bukan berdasarkan perasaan atau suasana hati. Karena perasaan atau suasana hati dapat berubah-ubah sehubungan dengan pengalaman yang kita alami. Akan tetapi, iman tidak tergantung atas perasaan dan suasana hati. Lalu apa fokus kita? Fokus kita adalah mempercayai Tuhan walaupun dalam kegelapan, badai, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami yang sedang terjadi. Itu untuk ringkasan pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Pada pelajaran hari Rabu temanya adalah pertumbuhan iman. Tantangan iman yang kita hadapi. Iman dan keraguan bisa hidup berdampingan. Contohnya adalah para tokoh iman dalam Ibrani pasal 11.
Mereka juga pernah mengalami keraguan. Mereka pernah mengalami rasa takut. Akan tetapi, mereka memilih untuk terus berjalan dalam jalan Tuhan dan mempercayai apa janji Tuhan. Abraham demikian. Sarah juga pernah tertawa tentang pemberitaan Tuhan. Kemudian Musa juga pernah takut ketika dia akan disuruh menghadapi Firaun. Kemudian Gideon meminta tanda untuk meyakinkan dirinya. Lalu apa inti pelajarannya? Yang pertama, iman bertumbuh melalui pengalaman, firman, doa, dan ketaatan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan menjauh dari Tuhan hanya karena kita memiliki keraguan. Lalu apa fokus kita? Fokus kita adalah melatih iman. Iman adalah proses. Ia bertumbuh dan ia harus dilatih agar semakin matang. Sehingga ketika kita sudah melatih iman kita dan iman terus bertumbuh, maka setiap keraguan akan dikalahkan. Itu untuk ringkasan pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Tema pada pelajaran hari Kamis adalah iman Yesus. Tantangan iman yang kita hadapi. Terkadang iman bisa lemah dan rapuh. Contohnya, bisa saja itu adalah kita semua. Apa inti pelajarannya? Kita harus memiliki iman Yesus. Memiliki iman Yesus berarti memiliki pengalaman hidup yang aktif dengan Yesus, dan karakter Yesus itu tercermin di dalam hidup kita. Itulah artinya memiliki iman Yesus. Lalu apa fokus kita? Fokus kita adalah kita harus menjadikan Yesus sebagai dasar sejati dari iman. Artinya, Yesus harus tinggal di dalam kita. Karena hanya dengan demikian, kita dapat berjalan teguh dalam dunia yang menawarkan berbagai ketakutan dan keraguan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita untuk memahami kemana arah pelajaran ini, dan kita akan memperoleh berkat. Sebagai kesimpulan, hidup tidak selalu berjalan dalam kepastian. Akan tetapi, iman membuat kita terus melangkah, sekalipun segalanya belum terlihat begitu jelas. Akan ada saatnya di mana kita menjadi lemah. Doa kita terasa sunyi, dan keyakinan kita diguncang oleh badai kehidupan. Akan tetapi, dalam situasi itu, Tuhan senantiasa memegang tangan orang-orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, jangan menyerah, tetaplah berdoa, dan yakinlah Tuhan memimpin kita dalam perjalanan kehidupan ini. Ini baru terang.